Perkenalkan, nama saya Cindy Zakia, NIM 1930210120, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai konteks dari salah satu sains, yaitu History and Nature of Science. Dengan dosen pengapu Yecia Febrianita Putri MPD. Konsep sains. Dari sudut bahasa, sains atau sain dari bahasa Latin yaitu dari kata scientia, artinya pengetahuan. Menurut Amin tahun 2002, sains adalah bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tak hidup. Lebih banyak mendiskusikan tentang alam atau natural science seperti fisika, kimia, dan biologi. Terdapat 3 substansi dasar mengenai program pembelajaran sains anak usia dini. Kaitannya dengan program pembelajaran sains anak usia dini dapat dikembangkan menjadi 3 substansi mendasar, yaitu yang pertama, sains sebagai suatu proses adalah metode untuk memperoleh pengetahuan. Rangkaian proses yang dilakukan dalam kegiatan sains tersebut saat ini dikenal dengan sebutan metode keilmuan atau metode ilmiah atau scientific method. Yang kedua, sains sebagai suatu produk terdiri atas berbagai fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Yang ketiga, sains sebagai suatu sikap atau dikenal dengan istilah sikap keilmuan. Maksudnya adalah berbagai keyakinan, opini, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan seharusnya ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan baru. Di antara sikap tersebut adalah rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa ingin tahu, disiplin, tekun, jujur, dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Lalu, bagaimana kesiapan anak usia dini dalam pembelajaran sains? Menurut Muhammad Solehudi dan Ihad Fatima tahun 2007, menjelaskan bagaimana anak berkembang dan menerima pembelajaran, yaitu yang pertama, pengalaman awal pada anak bersifat kumulatif, dalam arti jika suatu pengalaman jarang terjadi, maka pengalaman tersebut dapat memiliki pengaruh sedikit. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut sering terjadi, maka pengaruhnya dapat kuat, kekal, dan bahkan bertambah. Yang kedua, belajar pada anak berlangsung dari pengetahuan behavioral yang sederhana ke pengetahuan simbolik yang lebih kompleks. Anak belajar secara langsung dan secara berangsur, mengembangkannya ke dalam bentuk pengetahuan simbolis, seperti gambar, tulisan, permainan peran, teknologi atau sains, terapan sederhana, dan sebagainya. Dengan kedua prinsip tersebut, maka pembelajaran sains itu bukanlah hal yang sulit diterapkan, sebab dalam psikologi dalam diri anak, itu sudah telah ada kesiapan menerima dan menguasai sekaligus mengakumulasikan berbagai pembelajaran yang proses penerimaannya secara sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks. Makna dan tujuan pembelajaran sains pada anak usia dini yaitu yang pertama, tujuan pengembangan pembelajaran sains terkait dengan dimensi produk, yakni pendidikan sains diarahkan pada pengalaman dan penguasaan fakta, konsep, prinsip, teori maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan hal-hal yang ditemukan dalam bidang sains itu sendiri. Masih terkait dengan dimensi produk, di samping tuntutan pengembangan pembelajaran sains dikumpulkan pengetahuan yang terpenting juga diarahkan pada kemampuan anak untuk dapat menjelaskan yang diketahuinya secara memadai kepada orang lain, bisa kepada guru atau kepada teman-temannya. Yang kedua, tujuan pengembangan pembelajaran sains terkait dengan dimensi proses, yaitu tujuan diarahkan pada penguasaan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam menggali dan mengenal sains.
Kemampuan akhirnya, anak menguasai cara-cara kerja yang ditempuh dalam menyikapi alam dan menyelesaikan masalah yang terkait dengannya. Seorang anak menguasai sains dari dimensi proses, apabila cara kerja dia dalam mengenal, menggali, dan mengungkap segala sesuatu yang terkait dengan alam ini, serta segala permasalahannya yang mengikuti proses ilmiah, dengan kata lain menggunakan metode ilmiah atau scientific method. Baiklah, setelah pemaparan tadi, maka kita akan melihat bagaimana cara kita mengajarkan sains kepada anak, yaitu melakukan eksperimen pembuatan warna. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pertama, cobek, kedua, air dan wadah, ketiga, kunyit, keempat, solet spatula, kelima, saringan, dan keenam, pisau. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.